Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita akan menikmati firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memasuki bulan di mana kita diberikan tema, yaitu adalah menjadi jemaat yang berakar ke dalam. Tentu saja di tahun ini merupakan kesempatan bagi setiap kita, bagi jemaat, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk merespon setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita, di mana kita diberikan kesempatan untuk kita masuk menjadi jemaat-jemaat yang mau melayani, menjadi jemaat yang mau terus bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Sehingga kita bukan sekedar menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang yang benar-benar tertanam kuat dan kita tidak bisa digoyahkan oleh keadaan apapun. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya akan berbicara tentang berakar ke dalam, masih di ayat yang diangkat tadi pagi, yaitu di dalam Kolose pasal yang kedua, tetapi saya akan baca ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya garis bawahi tentang hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuat dan tidaknya sebuah pohon itu akan sangat ditentukan atau sangat bergantung seberapa dalam akar itu tertanam. Jadi pohon itu akan menjadi pohon yang kuat, pohon yang sangat sulit untuk dicabut, akan ditentukan dari seberapa dalamnya akar itu tertanam. Demikian juga dengan hidup kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang disebut orang-orang Kristen. Secara khusus kita sebagai jemaat GPDI Mahanaim. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi jemaat yang kuat, yang benar-benar tertanam kuat, yang benar-benar berakar di dalam Tuhan. Pertumbuhan kehidupan rohani kita sebagai jemaat digambarkan seperti pertumbuhan sebuah pohon atau tanaman. Awalnya kita ini adalah ibarat sebuah benih yang ditaburkan ke dalam tanah, yang kemudian akan bertunas dan bertumbuh menjadi sebuah tanaman yang besar atau sebuah pohon yang besar, atau disebut menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Kehidupan kekristenan kita diharapkan kita menjadi jemaat atau orang percaya yang benar-benar berakar dan tertanam kuat ke dalam. Dan tidak mudah, sekali lagi tidak mudah dicabut, apalagi dirobohkan. Mengapa demikian? Karena dipastikan kita menjadi jemaat yang tertanam kuat. Kita menjadi jemaat yang bukan sekedar tertanam kuat, tetapi benar-benar kita berakar. Sehingga akan sangat sulit untuk digoyahkan.
Lalu timbul pertanyaan, mengapa kita harus berakar ke dalam? Mengapa pohon itu dia harus berakar ke dalam? Nah, kita melihat bahwa fungsi dari akar ini, yang pertama yang saya catat di sini adalah fungsinya dia akan menyerap. Akar ini dia akan menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah. Sekali lagi, fungsi utama dari akar adalah menyerap nutrisi, baik itu organik maupun anorganik yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan kita tahu bahwa tanaman itu membutuhkan air. Dia membutuhkan air dan umumnya kalau tanaman itu membutuhkan air sekitar 80%, ya. Kalau saya cari baca-baca di Google, dijelaskan di sana 80%. Hampir sama dengan manusia, kalau manusia itu sekitar 70%. Nah, inilah fungsi atau cara kerja dari akar. Akar ini dia akan menjadi akar yang akan mencari sumber air di dalam tanah dan itu akan diserap oleh akar ini. Jadi air yang ada di dalam tanah atau nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah ini akan diserap oleh akar ini. Dan tentu saja dia bukan hanya sekedar menyerap. Akar ini bukan hanya sekedar mengambil air nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah. Tetapi di bagian yang kedua, akar ini juga dia akan menjadi perantara, ya. Dia akan menjadi perantara dan penopang bagi tanaman tersebut atau pohon tersebut. Nutrisi yang dia serap nanti dia akan salurkan, ya. Dia akan salurkan ke batang pohon dan juga ranting-ranting dan sampai ke daun. Dan sampai pohon itu dia akan mengeluarkan buah. Ya. Jadi ini adalah fungsi dari akar. Dia tidak hanya sekedar mengambil, menyerap, lalu kumpul di akar tersebut, tidak hanya berhenti di situ, nanti dia akan terus menyalurkan. Sehingga pohon itu atau tanaman itu akan terus menjadi tanaman atau pohon yang hidup. Dia tidak akan mengalami kematian. Selama akar itu dia dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan perannya, menyerap dan menyalurkan, maka pohon itu akan menjadi pohon yang hidup. Nah, akar ini juga selain dia menjadi penopang atau perantara, akar ini juga dia akan menyimpan air atau nutrisi di dalam akar tersebut. Mengapa demikian? Karena kalau pada satu saat, pada satu waktu tidak ada air atau dengan kata lain hujan tidak turun, atau kalau tanaman lupa disiram, maka pohon atau tanaman tersebut tidak akan langsung mati. Mengapa? Karena ada air yang disimpan oleh akar tersebut. Masih ada nutrisi yang disimpan oleh akar tersebut. Sehingga pohon itu masih tetap bisa hidup. Atau tumbuhan tanaman itu masih tetap hidup. Dan bagian lain lagi dari fungsi dari akar. Jadi perhatikan
bagian lain lagi dari fungsi akar ini adalah ternyata tidak hanya sekedar berguna atau bermanfaat bagi pohon tersebut atau bagi dirinya sendiri, tetapi akar ini juga ternyata berguna untuk apa? Saya catat di sana, mencegah banjir dan longsor. Ya. Mencegah banjir dan longsor. Jadi akar tidak hanya berfungsi untuk tumbuhannya sendiri, tetapi berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Akar pada pohon yang besar akan mampu menyerap air yang cukup banyak, sehingga akar dapat mencegah banjir dan membantu penyerapan air banjir lebih cepat dibanding dengan lingkungan yang tidak terdapat banyak pohon atau banyak akar-akar pohon. Nah, ini dapat berbicara bahwa sebagai orang yang percaya, kita juga dapat berguna atau bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagi lingkungan kita yang di sekitar kita. Dan ini adalah sebuah tanda bagi kita bahwa kita benar-benar menjadi orang-orang yang tertanam kuat, berakar kuat ke dalam, berakar kuat di dalam Tuhan. Tidak mungkin sebuah pohon itu dia akan dapat mencegah banjir, mencegah longsor kalau dia tidak tertanam kuat ke dalam. Demikian juga dengan hidup kekristenan kita. Tidak mungkin kita dapat menjadi bermanfaat bagi orang lain kalau kita tidak benar-benar tertanam di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bahwa arah pertumbuhan dari akar. Arah pertumbuhan dari akar. Arah pertumbuhan akar sebenarnya terbagi beberapa bagian, tetapi saya ambil saja yang paling utama, yaitu yang disebut tentang geotropi. Ya. Geotropi. Tumbuhan yang memiliki akar geotropi memiliki sistem pengakaran yang tumbuh dan masuk ke dalam pusat bumi atau ke dalam tanah dan tidak terlihat sama sekali. Jadi sistem pertumbuhan akar seperti ini akan sangat sulit dicabut apalagi dirobohkan karena dia benar-benar tertanam ke dalam. Dia masuk ke dalam. Nah, akar ini dapat berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi sebuah pohon, ya, bagi sebuah tanaman tersebut. Juga bagi lingkungannya akan sangat ditentukan. Akan sangat ditentukan seberapa dalam dia itu benar-benar tertanam. Demikian juga dengan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar menjadi orang-orang yang tertanam kuat di dalam Tuhan, maka bukan saja hanya memberikan keuntungan dalam hidup kita. Kita menjadi orang percaya yang kuat. Kita menjadi orang percaya yang tetap berdiri teguh. Karena kita tertanam kuat di dalam Tuhan. Kita berakar kuat di dalam Tuhan. Maka kita juga bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian. Orang bisa melihat kita adalah orang-orang
yang kuat, yang bisa melewati berbagai kesulitan, yang bisa melewati berbagai pergumulan. Amin. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan akar kehidupan kekristenan kita? Apakah akar kehidupan kekristenan kita sudah tertanam kuat? Atau tidak? Waktulah yang akan membuktikan. Proseslah yang akan mengujinya. Apakah akar kehidupan kekristenan kita sudah benar-benar tertanam kuat di dalam Tuhan atau tidak? Semua akan diuji oleh angin. Semua akan diuji oleh badai, goncangan, pergumulan. Dan di sana akan terlihat apakah pohon kekristenan kita ini dia tetap berdiri kuat atau tidak. Semuanya akan terlihat melalui ujian, melalui pencobaan. Dan tentu saja diharapkan bagi setiap kita, jemaat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan rohani kita adalah kehidupan rohani yang benar-benar sudah tertanam kuat di dalam Yesus. Amin. Tertanam kuat di dalam Yesus. Sehingga kita akan sangat sulit. Sehingga tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dicabut. Badai sehebat apapun, persoalan sehebat apapun yang datang menerpa hidup kita, kita tidak akan goyah. Mengapa? Karena kita sudah tertanam kuat di dalam Tuhan. Kita sudah berakar kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pertanyaan yang berikut, bagaimana kita dapat berakar? Bagaimana supaya kita dapat berakar? Saya mencatat, yang pertama adalah agar kita menjadi jemaat yang benar-benar berakar, maka kita harus izinkan berdiamnya Kristus di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa berakar? Kita harus izinkan berdiamnya Kristus di dalam hati kita. Di Efesus 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan begini. Saya berdoa, ya. Atau boleh diterjemahkan, gembala berdoa, staf Penatua berdoa, hamba-hamba Tuhan di GPDI Mahanaim ini berdoa untuk jemaat GPDI Mahanaim. Kiranya Kristus makin lama makin senang berdiam di dalam hati. Hati saudara, karena iman saudara kepadanya. Semoga saudara berurat, berakar di dalam kasih Allah yang ajaib itu. Kita harus benar-benar, kalau kita mau melihat kehidupan kita semakin kuat, semakin berakar, maka siapa yang harus tinggal di dalam hati kita? Kalau Yesus yang tinggal di dalam hati kita, maka dipastikan hidup kita akan semakin kuat. Hidup kita akan semakin berakar. Karena yang memberikan pertumbuhan itu bukan diri kita. Yang membuat kita semakin bertumbuh bukan diri kita.
tetapi Allah. Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan itu sebabnya kalau Yesus yang berdiam di dalam hati kita, Dia yang adalah Allah, Dia yang akan memberikan pertumbuhan. Dia akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tetapi kalau bukan Yesus yang berdiam di dalam hati kita, kalau bukan Yesus yang tinggal di dalam hati kita, dapat dipastikan kita tidak akan menjadi orang-orang yang berakar kuat. Tetapi saya percaya kita sebagai jemaat GPDI Mahanaim adalah jemaat yang benar-benar senang, bersukacita kalau Yesus yang tinggal di dalam hati kita. Amin. Yesus yang berdiam di dalam hati kita. Kristus yang terus ada di dalam hati kita. Sehingga kehidupan kekristenan kita semakin berakar di dalam Yesus. Yang kedua, bagaimana kita berakar? Yang kedua, di sini adalah disirami terus dengan air atau firman Allah. Ya. Disirami di sini artinya kita mendapatkan, kita mempelajari kembali setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah kita terima. Kita juga dapat melakukan firman Allah. Kita dapat mempraktekkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Disirami dengan firman Allah. Kita terima firman Allah itu. Dan kita lakukan firman Allah dalam hidup kita. Sehingga kita akan terus berakar dan berakar di dalam Yesus. Kita tidak sekedar percaya, kita tidak sekedar mendengar, kita tidak sekedar membaca, apalagi berkata-kata, tetapi benar-benar kita menghidupi firman Allah itu. Sehingga pohon kehidupan kekristenan kita akan semakin kuat, semakin berakar di dalam Yesus. Ketika hal ini dilakukan oleh setiap kita, sebagai jemaat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka tanpa kita sadari ini, kita akan semakin dapat memahami, kita semakin dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan dapat semakin mengerti setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita terus berakar di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap rancangan Tuhan, bahkan setiap proses Tuhan yang diberikan kepada kita, adalah agar kita terus menjadi jemaat, orang-orang percaya yang kuat, yang berdaya tahan, yang tidak mudah digoyahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghidupi firman Allah, untuk melakukan firman Allah itu, maka kita harus memiliki apa yang namanya cinta akan firman Tuhan. Kita harus memiliki ini. Kalau tidak, kita tidak akan pernah melakukan hal ini. Kita tidak akan pernah setia untuk melakukan hal ini. Kita tidak akan benar-benar tertanam kuat kalau kita tidak punya yang namanya cinta akan firman Allah.
Di dalam Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya. Jadi orang yang merenungkan firman Allah, bahkan dikatakan sepanjang hari, sepanjang waktu, itu karena dia punya rasa cinta akan firman Allah. Kalau tidak, nggak mungkin. Ya. Jadi cinta kepada firman Allah adalah sebagai dasar yang membuat kita tetap berpegang, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan tersebut dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Firman Allah itu terus menjadi bahagian kita. Kenapa? Karena dasarnya adalah kita cinta akan firman Tuhan. Bahkan ketika kita dapat merenungkan serta melakukan setiap ketetapan Tuhan, maka hal ini dapat menghadirkan terus rasa suka, rasa kemauan, dan kerinduan yang lebih dalam lagi. Yang lebih dalam lagi. Sehingga itu akan memberikan dorongan yang kuat bagi kita untuk kita terus melakukannya. Kita tidak akan pernah berhenti. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dikatakan seperti dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Kita menjadi orang-orang yang terus merenungkan, ya, menghidupi firman Allah itu. Sehingga dikatakan, supaya engkau terus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pertumbuhan, ya, kekristenan kita menjadi kekristenan yang kuat karena kita sudah tertanam di dasarnya. Ya. Di dasarnya itu Yesus Kristus dan firman Allah itu. Lalu pertanyaan yang ketiga. Berakar dalam hal apa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Tadi sudah dikatakan bagaimana kita berakar, sekarang berakar dalam hal apa? Yang pertama adalah berakar dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, berakar dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Keintiman atau hubungan kita dengan Tuhan akan sangat mempengaruhi apakah kita dapat mengeluarkan buah-buah dari pohon kekristenan kita atau tidak. Ya. Jika kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, artinya jika hubungan kita dengan Yesus tetap terjaga, maka dikatakan kita akan berbuah banyak. Tetapi jika sebaliknya, maka kita tidak akan pernah dapat berbuat apa-apa. Yesus katakan dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan bagian yang terakhir dari kalimat ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan menjadi jemaat yang berakar kuat. Kita tidak akan menjadi jemaat yang dapat bertahan di tengah badai. Kita tidak akan kuat menghadapi setiap pergumulan.
kalau kita tidak terkoneksi dengan Yesus. Akar kita akan menjadi mati. Kalau kita tidak terkoneksi dengan Yesus. Itu sebabnya sebagai jemaat, mari kita terus hubungan dengan Kristus, hubungan dengan Yesus terus dijaga. Amin. Terus dipelihara sehingga kita terus akan menjadi jemaat yang kuat. Jangan pernah kita tinggalkan Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Yesus? Ini pertanyaannya. Yaitu mempercayainya terus menerus. Amin. Kita harus mempercayai Yesus. Dalam Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Jadi menjaga hubungan kita dengan Yesus itu harus kita dengan penuh percaya kepada Dia. Kita tidak meragukan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita benar-benar telah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Dia. Ya, kita mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Yesus. Inilah yang akan menjadi bukti bahwa akar iman kita benar-benar tertanam kuat di dalam Yesus. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan dalam hati kita terhadap Yesus. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita, kita terus mempercayai Dia. Karena Dia tidak pernah mengerjakan sesuatu yang buruk atas hidup kita. Tetapi Dia selalu mengerjakan sesuatu yang terbaik atas hidup kita. Kalau kita masih ragu, kalau kita masih bimbang, berarti kita belum benar-benar tertanam di dalam Yesus. Sebagai bukti juga, kita menjaga iman atau hubungan kita dengan Yesus adalah kita berdoa. Ya, kita berdoa. Berdoa merupakan hubungan atau relasi yang kita bangun dengan Allah. Kita selalu terhubungan dengan pribadinya. Bagaimana akar iman kita akan terus terjaga kalau kita tidak pernah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, bagaimana itu akan terjaga? Di GPDI Mahanaim, jam-jam doa sangat banyak. Tidak ada alasan buat kita untuk berkata, tidak ada waktu. Waktu masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi jemaat yang terus membangun keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Yesus Dia sendiri memberikan contoh bagaimana keintiman Dia dengan Bapa itu terus terbangun karena Dia selalu menjaga hubungannya dengan Bapa. Dikatakan setiap pagi-pagi Dia harus bangun, pergi untuk berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar, Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini contoh yang diberikan oleh Yesus. Membangun hubungan keintiman dengan Bapa. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Apakah itu masih terjaga hari-hari ini atau sudah mulai jauh? Pastikan untuk kita benar tertanam kuat, berakar kuat. Tidak ada cara lain selain hubungan kita dengan Yesus itu tetap terjaga, terbangun. Yang berikut adalah beribadah. Ya, kita menjaganya melalui ibadah. Dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun baru, umat Tuhan diharuskan untuk mereka beribadah kepada Allah. Mengapa?
Karena ibadah bukan saja untuk membangun kehidupan rohani kita, tetapi dapat membangun persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Membangun persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Kita di tempat ini beribadah kepada Allah. Tetapi di sekitar kita juga ada rekan-rekan kita, ada jemaat yang lain. Kita membangun persekutuan di sana. Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan hubungannya dengan sesama, yaitu dikatakan saling menasehati. Hubungannya dengan Tuhan apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan kita juga membangun persekutuan dengan sesama dalam ibadah. Itu sebabnya jangan pernah kita menjauhkan diri dari setiap ibadah. Ibadah itu bukan aturan gereja. Tetapi ibadah itu adalah sebuah petunjuk Tuhan bagi setiap kita. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita tidak akan terbangun hubungan kita dengan sesama kalau kita ibadahnya sendiri-sendiri. Oh, di rumah saja, online. Tidak salah kalau kita dalam keadaan sakit atau sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Selama kita masih bisa bergerak, masih bisa datang ke gereja, kita datang ke gereja. Amin. Berakar dalam hal apa? Saya loncat saja karena waktunya. Berakar dalam hal apa? Yaitu berakar dalam kasih. Tadi kita tentu saja mempercayainya, ya. Kita sudah mempercayainya karena kita mau berakar dalam hubungan dengan Yesus. Sekarang kita berakar dalam kasih. Ya. Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih merupakan landasan utama dari hubungan antara kita dengan Allah dan sesama. Jadi kita harus benar-benar berakar di dalam kasih. Karena ini ada hal yang menjadi dasar buat kita. Dasar kita membangun hubungan dengan Allah dan dasar kita membangun hubungan dengan manusia. Yaitu kasih. Sebab tanpa kita memiliki kasih, maka sangat mustahil kita akan tertanam kuat dengan pribadinya dan antar sesama. Markus 12 ayat yang ke-29 dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu esa. Ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi kasih itu adalah merupakan hukum yang paling utama. Dasar yang paling utama untuk kita membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Dan kita membangun hubungan yang lebih kuat dengan sesama kita. Kasihnya apa? Segenap hati, segenap jiwamu, segenap akal budimu, bahkan segenap kekuatanmu. Artinya
seandainya kita benar-benar mengasihi Allah dengan sepenuh hidup kita, dengan seluruh hidup kita, tidak ada yang terkecuali. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua.